Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini sekarang kita bersama Pak Aisulianto. Kita mendiskusikan tentang kesiapan dan persiapan pameran untuk mengapresiasi atau juga menginterpretasi atas karya-karya Pak Nazar. Memang kita tidak memamerkan karya Pak Nazar, tapi kita ingin para seniman, para pelukis memberikan satu semacam penghormatan. Salah satu karyanya dikatakan dipersembahkan untuk Pak Nazar sebagai bentuk apresiasi. Nah, selanjutnya kita juga membuat tulisan dengan pendekatan masing-masing para pelukis, para seniman, cara melihat, memandang, atau menginterpretasi dan mengapresiasi Pak Nazar. Kita memang tidak ingin membuat suatu kuratorial atau membuat suatu kritik, tapi kita ingin memberikan interpretasi dan apresiasi. Apa yang kita sampaikan atau yang kita tampilkan ini sebenarnya memang untuk kita mengenang kembali, mengingat kembali bahwa Pak Nazar itu ya identik dengan Balai Budaya. Pak Nazar telah banyak menorehkan banyak karya, banyak spirit. Beliau mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata atau dengan di kelas, tapi dengan gaya hidup, caranya, spiritnya itu sudah memberikan semacam refleksi atas seni dan perkembangan seni di Indonesia. Walaupun Pak Nazar bukan orang akademis, tapi beliau telah memiliki suatu karakter yang kuat, yang beliau pertahankan, yang beliau juga gigih, walaupun diserang sana-sini dan kontroversial semuanya. Monggo Pak Aisul untuk memberikan komentar atau pendapat tentang Pak Nazar dari pendekatan Pak Aisul yang memang sering ketemu, pernah melihat apa yang dilakukan beliau. Ya. Terima kasih Pak Kris atas waktunya yang diberikan kepada saya. Salam budaya, salam cerdas. Siang ini kita bincang-bincang mengalir saja, mungkin tentang persiapan pameran tribut kepada seniman Nazar di Balai Budaya, Pak Kris. Tanggal 20 sampai 27 Februari 2021. Persiapannya berjalan terus, tahap bertahap. Seperti yang dikatakan Pak Kris tadi, sebagai penghormatan kepada sosok seniman Nazar, maka yang terlibat di dalam pameran ini adalah beberapa seniman pelukis, ada yang penulis juga, untuk memberikan sebuah apresiasi dan interpretasi secara pribadi terhadap baik karya-karya Nazar sebagai pengejawatan dari jiwa si senimannya sendiri atau Pak Nazar itu sendiri, atau mungkin sebagai angle yang lain, teman-teman seniman yang lain menulis tentang sosiologisnya Pak Nazar sebagai anggota masyarakat, sebagai orang yang bergaul dengan sisi-sisi kemanusiaannya itu sendiri. Ya, ini mungkin juga ada beberapa hal yang poin-poin penting yang juga disampaikan ya. Jadi masing-masing membuat interpretasi sendiri. Kita tidak memperdebatkan atau tidak memamerkan karya Pak Nazar. Yang pertama memang kita tidak memilikinya dan kita tidak berusaha untuk mencari atau meminjam, karena ini juga bisa berdampak pada interpretasi atau persepsi yang berbeda. Kita lebih baik secara netral untuk mengajak rekan-rekan yang lain yang mengingat dan mengenang kembali Pak Nazar. Begitu ya Pak Aisul ya. Jadi kita tidak mau membahas ini palsu atau asli atau apa enggak. Tapi kita juga tidak memperdebatkan untuk masalah mengangkat atau menjual atau apa. Ini bukan pasar, tapi ini ruang dialog begitu. Nah, ini kalau menurut Pak Aisul sendiri, kita kan selama ini dalam bincang-bincang sudah beberapa kali untuk membuat podcast, menulis, diskusi. Pandangan Pak Aisul sendiri tentang kehidupan Pak Nazar sendiri itu yang menarik, yang menurut Pak Aisul benar-benar juga bisa menjadi spirit bagi para seniman itu apa, Pak?
bagi saya pribadi, Pak Nasar ini unik ya, pribadinya. Dia sangat keras dengan dirinya sendiri. Yang saya ingat betul itu prinsip dia. Tetapi dengan orang lain hanya mendorong aja, memberikan jalan. Dia tidak sekeras dengan dirinya sendiri. Itu yang saya suka dengan Pak Nasar. Bukan dengan dirinya sendiri dia tidak keras, tapi dengan orang lain keras. Tapi sebaliknya, Pak Nasar ini dengan dirinya sendiri sangat keras ya. Entah disiplin, entah komitmen, dan lain-lainnya. Tetapi dengan orang lain dia bisa toleransi. Toleran dan tidak mau mengintervensi. Tidak itu yang mau menarik. mendominasi atau dominan begitu ya. Tapi kokoh dengan pendapatnya dia, dengan prinsipnya. Nah, kalau kadang-kadang kan kemarin kita bincang-bincang dengan banyak seniman juga, waktu kita kongko seni malam itu kan juga pendapatnya banyak sekali. Ya, ya. Nah, kira-kira yang bisa disimpulkan oleh Pak Aizul apa, Pak? Untuk hasil kita podcast, kita diskusi ini. Ujungnya adalah kita, walaupun di dalam temanya itu adalah sudah kita tetapkan bersama bahwa Nasar adalah salah satu tonggak dan martir dari seni lukis abstrak Indonesia. Ke depan saya berharap, saya berpikir begini Pak Gus. Ketokohan Nasar ini sudah bisa menjadi sebuah guidance atau tauladan buat kita semua ya, apalagi untuk seniman-seniman yang akan datang, seniman-seniman muda, bahwa spiritnya itu yang harus dimiliki oleh setiap seniman. Bagaimana dengan kekehannya itu, dengan katakanlah kalau meminjam istilah dari Mukhtar Lubis itu, kopohnya itu yang mempertahankan prinsipnya di dalam berkesenian dan kehidupan, komitmennya, integritasnya juga. Maka ke depan ketokohannya ini harus kita uar-uarkan menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa tokoh ini sudah layak dan harus diperhatikan, diberikan sesuatu apresiasi yang pada tempatnya, tidak saja kepada masyarakat umum atau masyarakat seniman, tetapi juga pemerintah dalam hal ini, Pak. Saya berharap ya di Jakarta nanti bisa dibuatkan atau dibangun sebuah museum tentang Nasar sebagai penghormatan kepada pencapaian, atau memorial, setidaknya memorial gitu ya. Ya semacam itulah, tapi ada ketika orang karena mau. Kalau mencari karya Pak Nasar kayaknya susah sekali. sudah katakan ya pating selebar, dan juga banyak orang-orang yang mencoba mengelabui atau boleh dikatakan membuat sesuatu yang kualitasnya memirip-miripkan Nasar dan mengaku-akukan Nasar. Tapi ini kan sebetulnya kalau menurut Pak Aizul, gimana nih Pak? Konteks perkembangan seperti ini kalau saya melihat ya semua seniman punya pendapat yang berbeda ya. Tapi kalau pada Pak Fandi yang pernah saya dengar, beliau dilapori begitu, dia hanya tertanya biar untuk hidup gitu. Ya itu lagi kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran setiap seniman juga ya. Ada seniman ya yang kekeh dengan haknya, hakinya itu yang mempertahankan. Tapi juga ada yang seniman yang sudah mencapai pada taraf mungkin kebegawanan ya Pak ya, bahwa dia kembali kepada humanisme itu sendiri, bahwa kehidupan itu juga penting ya, memberi kehidupan pada orang lain itu juga penting. Itu kita kembalikan lagi kepada seniman yang bersangkutan, bagaimana dia melihat sisi-sisi kehidupan itu tadi. Ya memang kita semua juga menyadari hal ini ya. Jadi memang kita tidak di dalam pameran ini tidak akan membahas yang asli, yang palsu tentang Pak Nasar, sisi pribadinya enggak. Tapi kita mengapresiasi pada karya, perjuangan, dan spirit hidup beliau untuk berkesenian. Karena ini menjadi suatu pengajaran, suatu teladan yang patut kita untuk tumbuh kembangkan atau setidaknya beri apresiasi seperti yang Pak Aizul tadi sampaikan.